Jadi hari ini kita bakal membahas beberapa tipe materi atau soal yang kata kuncinya adalah kecepatan. Kecepatan yang pertama atau yang umumnya kita kenal di awal-awal di SMP atau SD mungkin itu kan kecepatan yang berupa kelajuan ya di perpindahan tempat. Nanti beberapa soal kita awali dengan kecepatan yang itu, lalu nanti kita lanjut ke kecepatan kerja yang mungkin contohnya kayak gini. Ada orang ngecat lalala dan sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kita akan bahas kecepatan yang perpindahan itu ya. Oke, di sini ada Abdul berlari kecil dari titik X ke titik Y. Setengah jam kemudian Budi berlari kecil dengan kecepatan 1 km/jam, lebih lambat daripada 2 kali kecepatan Abdul dengan arah yang sama. Dari X menuju Y, arahnya sama ya. Apabila Budi menyusul Abdul selama 2 jam atau dalam 2 jam, maka berapa kilometer yang telah Budi susuri? Oke, kayak biasa kita membahas, aku nggak akan langsung bahas, coba aku lempar dulu ke kalian. Kira-kira kalau kalian ketemu soal kayak gini, yang kalian lakuin pertama-tama apa? Nulis rumusnya kah? Nulis apa yang diketahui atau kayak gimana? Coba ayo, ada yang berani? Beberapa mungkin yang pernah ikut kelasnya ini pernah kita bahas ya. Jadi atau yang mungkin baru ketemu soal ini silakan. Ayo, gimana? On mic boleh, kolom chat juga boleh. Kira-kira apa nih yang dilakuin? Nggak ada yang mau nih Pak nih? Yakin? Oke. Nah, yang satu nih. Dicari yang diketahui dulu. Boleh. Apa aja yang kita ketahui di soal ini? Atau pada pertanyaan ini? Kita coba cari apa aja yang diketahui. Ada kecepatan dari masing-masing orang ya. Kecepatan sama waktu. Oke, di sini ada 2 orang. Berarti kita misalkan aja pakai indeks sesuai nama ya, VA sama VB gitu. VA kan nggak ada keterangan, dia cuman berlatih gitu aja. Kita bisa misalkan dia apa ya, A gitu misalnya. Berarti kalau VA adalah A kecil, satuannya samain aja km/jam, maka VB satuannya apa? Satuannya, sorry. VB kira-kira kecepatannya gimana? Ada info ini kan dari VB tadi. Budi berlari kecepatan ini. Ada yang mau nyoba bagaimana translasi atau versi matematik dari kalimat ini. 2A min 1, 2A plus 1, 2 kali A atau A tambah 1. Oke, 2A min 1. Ya, benar. Jadi, dia adalah 2A min 1 km/jam. Dari mana, Kak? Kecepatannya 1 km lebih lambat. Berarti kan ini selisihnya. Daripada 2 kali kecepatan Abdul. Berarti ini 2 kali A min 1. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Waktu dia menyusul ya. Kita bisa misalkan TM mungkin ya. M untuk menyusul gitu adalah 2 jam. Ini infonya. Yang tanya adalah berapa kilometer yang telah ditempuh Budi. Buat nyari TM, ada yang pakai rumus ini ya. Jadi rumus ini itu dipakai kalau ada kondisi misal ada A menyusul B, dia punya jarak tertentu gini. Terus yang pasti VA haruslah lebih dari VB. Maka pakai ini. Tapi kalau ini VB min VA harusnya, wait, kebalik. Yang nyusul adalah si B. VB haruslah lebih dari VA. Kalau kalian pakai rumus ini, itu kan nanti bisa nyari TM. Sorry, nggak bisa nyari TM ya. TM-nya kan diketahui.
VB diketahui, VA diketahui. Nah, jaraknya kan yang belum tahu ya. Jaraknya gimana? Jarak ini kan muncul karena ini kan, dia lari duluan, baru disusul. Berarti jaraknya adalah berapa? Abdul telah berlari setengah jam. Berarti jaraknya itu kan SA sama dengan ya kecepatannya Abdul dikali sama waktunya tadi kan. Kecepatannya A, waktunya setengah jam, berarti jaraknya adalah A per 2. Sehingga kalau kalian menggunakan rumus ini, didapat 2 sama dengan A per 2 dibagi sama 2A min 1 dikurangi A. Atau didapat A per 2, 2, sorry, 2A kurang A, A min 1, 2. Nah, ini tinggal diselesaikan untuk A-nya berapa ya. A min 1 kali 2 berarti 2A min 2 sama dengan A per 2. Atau 2A dikurang setengah, 3 per 2A sama dengan 2. A-nya adalah 4 per 3 kilometer per jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh Budi itu kan SB ya. SB sama dengan apa? VB kali TB. Nah, Budi kan bergerak selama 2 jam. Berarti VB-nya dicari. Oh, 2 kali 4 per 3 min 1 kalikan 2. 2 kali 4, 8. 8 per 3 kurang 1. Berapa tuh? 5 ya. 5 per 3 berarti dapatnya 10 per 3. Atau 3 sepertiga. Jadi kayak gitu ya. Ada pertanyaan atau belum? Kalau ada yang mau nanya, tanyain aja. Nggak usah takut dikira pertanyaannya receh atau apa. Nggak ada pertanyaan receh ya. Kecuali kalau di debat capres dulu. Kalau di sini nggak ada. Semua pertanyaan itu ya bernilai. Daripada kalian tumpuk-tumpuk, terus nanti malah jadi tumpukan yang agak berat buat disingkirin. Coba tanyain aja kalau ada yang mau nanya apapun. Setiap langkahnya, usahain paham, benar-benar paham. Gimana? Gak ada yang mau nanya? Seriusan? Oke. Nah, tadi kalau pakai rumus ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya nggak tahu rumus ini? Kita bisa cuma modal S aja. Atau modal rumus dasar dari kecepatan. V sama dengan S per T kan ya. Nah, kalau mereka menyusul itu artinya, misal si A menyusul B, ini kan artinya jarak yang telah mereka tempuh itu kan sama. Nah, SA apa? SA berarti VA kali TA, SB itu adalah VB kali TB kan ya. VA tadi adalah A. Nah, TA gimana? Apakah 2 jam? Enggak ya. A gerak setengah jam lebih dulu. Berarti TA itu 5 per 2 atau 2,5. VB tadi 2A min 1. TB-nya adalah 2. Sehingga dengan ini kita bisa dapat 4A min 2, 5 per 2A, atau 4 kurangi 2,5, 3 per 2A, sama dengan 2, A-nya sama dengan 4 per 3. Sama kan ya? Nah, tetapi kalau dengan ini ingat, karena SA sama dengan SB, nggak perlu cari VB dulu, langsung pakai ini juga boleh. Berarti kalau A-nya 4 per 3, maka SB sama dengan A dikali 5 per 2, atau 4 per 3 kali 5 per 2. Sama aja jawabannya 10 per 3. Jadi bebas, ada banyak cara. Apalagi di PM ini maksudnya ke PM kan ya. Jadi di PM itu intinya kalian bisa mengkonstruksi ini, masalah-masalah persamaannya ini dari ceritanya ini.
Solusinya kalau udah ketemu masalahnya bebas mau pakai teknik ini atau konsep ini atau pakai konsep yang ini, nggak ada yang ngatur. Terserah kalian yang nyaman gimana. Kalau secara efisiensi mungkin lebih simpel yang ini. Tapi pakai ini juga nggak salah kok. Toh nggak jauh beda juga kalau cepet ngitungnya. Oke, buat nomor satu. 5/2 dari mana? Dari 2 tambah 2,5. Kan dia 2 jam gerak. Tapi kan dia gerak setengah jam lebih dulu. 2,5 itu kan pecahannya 5/2. Atau 2,5 juga nggak apa-apa. Bebas. Oke, yang lain? Gimana yang lain? Belum ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada aku anggap paham. Aku lanjutin. Sekarang soalnya hampir sama. Cuma bedanya dia ini pakai jam kayak gini. Kereta X menekan New York pada pukul 10 pagi dan pergi ke arah timur dengan kecepatan X km per jam. Kereta lain itu menekan New York jam 11.30 pagi dengan arah yang sama, tapi lebih cepat. Jam berapa mereka apa ya papasan atau kereta Y nyusul kereta X? Ya, kayak tadi aku lempar lagi ke kalian. Gimana nih? Dengan yang awal tadi bedanya hanyalah versi informasi waktunya aja. Kalau ini dalam jam gitu. Ada yang mau nyoba? Nggak harus sampai jawaban sih. Sebutnya aja kayak tadi. Cari ini dulu Kak, terus ini dulu. Ayo, jangan takut. Jadi di latihan soal itu utamanya kan ini sebenarnya. Gimana kalian menentukan langkah apa yang mau dilakuin ketika ketemu soal. Kalau aku terus yang bimbing ya kalian nggak ngambil itu, nggak ngambil latihan itu, kesempatan itu. Padahal nanti di ujian tanggung jawab itu di kalian. Habis baca soal, pakai cara ini deh atau pakai langkah ini yang dibutuhin dan sebagainya. Yuk, jadi di latihan soal coba itu yang harus kalian lakuin. Gimana? Ayo dong, masa nggak ada yang mau nyoba? Konsepnya sama kayak tadi, sama kayak nomor awal tadi. Kan dia ada 2 orang atau 2 kereta tertinggal jarak menyusul gitu. Pergi duluan satunya. Ayo, gimana? Nggak ada yang mau nyoba nih masa? Halo, halo, gimana? Suaraku masih terdengar kan ya? Takutnya nggak terdengar. Halo, tes, tes. Aman ya. Oke, nggak ada yang mau nyoba nih. Deal. Oke. Jadi sama kayak tadi ya. Bedanya kan dia infonya masih gini, jam. Infonya kan masih jam. Berarti kita coba. Oke, kalau kita pakai cara yang kedua, misalnya SA sama dengan SB, berarti ini kan VA kali TA sama dengan VB kali TB. Lagi-lagi kenapa ya? Karena dia menyusul tadi, jaraknya sama gitu. Oke, VA diketahui bahwa dia X. Nah, TA gimana? Dia kan gerak dari jam 10 pagi dan pergi ke arah timur dengan kecepatan yang tetap. Sementara ini gerak dari jam 11.30 pagi dengan arah yang sama. Berarti selisih waktu mereka berapa? 1,5 jam ya? Iya, 1,5 jam. Kalau kita buat misalnya ini waktunya T, 90 menit, atau kalau dalam satuan jam kita pakai 3/2, 3/2 plus misalnya TA gitu. Lalu VB adalah 4/3 X, TB-nya, sorry, 3/2 tambah TB ya. TB-nya tetap TB misalnya. X dan X bisa kita hilangkan, sehingga dapat
3/2 tambah TB sama dengan 4/3 TB. Atau berapa nih? TB sama dengan, sorry, ini pindah dulu ya. Ini ke sini jadi 1/3 TB ya. Sama dengan 3/2. Berarti kita dapat TB-nya adalah 9/2. 9/2 apa? 9/2 jam kan. Jam berapa mereka ketemu? Kalau TB atau kereta B gerak dari jam 11.30 pagi dan dia butuh waktu 9/2 itu berapa? 4,5 kan ya? 4 jam 30 menit. Maka mereka akan ketemu jam 4 sore. Sesimpel itu ya. Ada yang mau nanya? Kalau mau cari pakai rumus ini juga boleh. Selisih jarak. Berarti gimana jaraknya? Ya, jaraknya adalah ini kan. X dikali sama 3/2 tadi. Karena dia gerak duluan. Itu yang membuat jaraknya. Kenapa nggak 3/2 tambah TB? Wait, kenapa? Maaf. Kenapa 3/2 ditambah TB? Oh, yang ini. Jadi gini. Kan TA itu waktu dari A ya. TA itu waktu waktu dari kereta atau A gini. TB itu waktunya si B. Kenapa kok 3/2 tambah TB? Karena TA itu kan dia gerak lebih dulu. Jam 10 dia udah gerak. Jam 11.30, setengah 12, itu si B atau si Y harusnya. Si Y baru nyusul gitu. Sehingga waktu tempuh mereka atau lama mereka bergerak kan berbeda. Yaitu apa? Ini kan TA itu bergerak lebih lama. 3/2 jam atau 90 menit dibanding TB. Itulah kenapa TA-nya diganti ini. Selain itu, kenapa kayak gini? Agar kita bisa menyelesaikan. Kalau nggak kita ganti, kita bakal terjebak di dua variabel nih. Kan itu kan teknik dari SPLDV. Kita hilangkan atau kita reduksi persamaan yang dua variabel ke satu variabel. Kak, berarti mereka bertemu pada jarak berapa? Nice. Pada jarak berapa? Ya tinggal kamu cari kan. Misal kan dia gerak dari kota X ke kota Y. Ini. Sorry. Dari New York ke timur. Bentar. Mungkin dari NY ke sesuatu tempat, misalnya ke Z gitu ya. Berarti di jarak berapa mereka ketemu gitu ya. Nah, kalau jarak berapa pastikan terpatokan. Misal kita patokannya dari NY ini ya. Berarti kan TB udah gerak 9/2 jam. Ya tinggal hitung aja berarti SB itu berapa. SB kan VB kali TB. VB-nya adalah 4/3 X dikali 9/2. Atau dapat berapa nih? 9/3/2 sebesar 6X. 6X kilometer. X-nya gimana, Kak? Ya bisa kita cari nggak? Kita coba-coba nanti. Kalau emang dibutuhin. Kalau emang nggak bisa ya udah ini jaraknya. Mereka bertemu pada jarak 6X kilometer dari kota New York. Jadi jaraknya itu tergantung ya kecepatannya ini berapa gitu. Kan dia kan kita nggak tahu nih infonya ini. Kalau emang dipaksa buat nyari dalam kayak bentuk angka yang udah pasti, mungkin atau harusnya informasinya akan lebih banyak gitu. Itu ya terjawab ya kenapa pada jarak berapa mereka bertemu. Kalau mau dihitung tinggal tambahin aja. Mau tanya Kak 3/2 tadi udah aku jawab ya. 3/2 dari mana? Dari ini ya selisih antara 10.30 sama 11.30. 90 menit kan? Tapi karena aku pakai satuan jam ngikutin satuan ini, maka jadi 3/2. Karena TA atau si A gerak 3/2 jam lebih lama duluan.
Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan diskusi di kolom komentar. Atau nanti reply aja di tweetnya sambil post soalnya gimana. Oke, buat recording nanti ada infonya. Ya, tunggu aja. Oke, jadi kita sekarang lanjut. Sekarang Wisnu pergi ke sekolah pada pukul 6 setiap pagi, kecuali hari libur, ya kali libur sekolah. Jika ia berangkat menggunakan sepeda motor, nah ini kayaknya ya ini typo ya. Terlambat 209 menit itu hampir nggak mungkin deh. Ini tuh antara mungkin kita coba nanti ya 29 menit gitu mungkin. Atau misalnya 20 menit lah. Kita asumsi pertama pakai ini ya. Kenapa? Karena kalau 209 kayaknya agak absurd deh, telat lama banget. Terus sedangkan jika ia berangkat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam, maka ia akan masuk lebih awal 10 menit dari jam sekolah. Jarak antar rumah dan sekolah Wisnu adalah berapa? Kalau tadi kan kita pakai SA sama dengan SB ya. Kalau di sini ada yang tahu nggak pakai apa? Apakah masih konsep yang sama atau gimana? Ada yang mau nyoba? Oke, aku kasih clue deh. Iya, pakai hal yang sama. Tapi coba kita misalkan dulu, misal VA itu kecepatan dengan kecepatan yang awal 18 ini, TA, iya kecepatannya ini, lalu VB itu kecepatan yang 45, terus TB ya waktunya kalau dia dengan ini. Nah, problemnya adalah di mana kita menentukan TA sama TB-nya ya. T-29 sama T plus 10. Iya, benar. Jadi kita buat permisalan dulu ya. Salah satunya misalnya T gitu. Jadi misal ini itu katakanlah T menit atau T jam gitu ya. Nah, kalau gitu gimana selisihnya dengan TA? Katakanlah misal masuknya itu jam 8. Jam 8 sekolah apa tuh? Jam 7 deh. Ini. Berarti kalau dia tiba lebih awal 10 menit, dia kan nanti tiba di jam 6.50. Kalau telat 29 menit, berarti dia di jam berapa? 7.29 ya. Ntar kalau misal angkanya jelek, kita ganti 20 ya. Ini soalnya kalau 209 jelas nggak mungkin. Nah, kira-kira berapa selisih dari 6.50 dengan 7.29 ini? Berapa selisihnya? 10 menit tambah 29 menit. 39 menit ya. Atau kalau dalam jam berarti 39/60 jam. Karena dia sekolah lewat tempat yang sama, lewat jalur yang sama, otomatis jaraknya harusnya nggak berubah kan. Sehingga kita bisa hitung 18 dikali. Ini berarti TA sama dengan T plus 39/60. Ini ya. Sehingga ini VA kali TA sama dengan VB kali TB kan. VA-nya tadi 18, TA-nya T plus 39/60 sama dengan VB-nya adalah 45 kali T. Didapat bahwa 18T
tambah 39 kali 18 per 60 sama dengan 45 kali T. Atau 39 kali 18 per 60 sama dengan 45 kurang 18 berapa? 5 kurang 8, 3. Sorry kok 3 sih? 7 ya? 7. Terus 3 kurang 1, 27. Ya, 27 menit ya. 27 T. Berarti waktunya adalah 39 kali 18 per 60 kali 27. Bisa kita sederhanakan nggak? 18 dibagi 9 itu kan 2. Ini bagi 9 3. Terus 2 dibagi 60 ini kan 30. Ini hilang. 39 bagi 3 ini kan 13 ya. Sehingga T-nya adalah 13 per 30 jam. Agak aneh ya. Oke, mungkin misalnya kalau 20 kali ya. Kalau 20, kalau kita pakai yang 20, kalau kita pakai 20 berarti dia ini 720, ini jadi 30, ini 30 atau setengah jam. Berarti ini setengah, 18 kali setengah, 9, didapat nanti 9 sama dengan 27T, T-nya adalah 9 bagi 27, seper, sorry, 9 bagi 27 itu sepertiga ya, sepertiga jam. Berarti kalau T-nya sepertiga jam, jarak antar rumah dan sekolah Wisnu bisa pakai VB sama TB ya. Berarti SB sama dengan VB kali TB atau VB kali T 45 kali sepertiga sama dengan 15 kilometer. Ada pertanyaan atau belum? Kalau kita pakai 29 tadi angkanya agak jelek ya. Dan kayaknya nggak bakal jadi opsi. Apalagi kalau 209 menit. Ini juga apa ya, kalau misal kalian ketemu soal, tapi kayaknya kalau di UTBK agak jarang dikeluar kayak gini. Mungkin di latihan atau di TO, ya namanya orang bikin kan kadang ngantuk gitu. Ini kayak apa ya, nggak umum aja gitu. Gimana bisa kamu berjarak waktu yang jauh banget? Kalau nambah cuma 45 kilometer sama ini kan nggak jauh beda nih kecepatannya. Selisihnya kenapa jauh banget? 219 menit. Kecuali kalau ini perbandingannya dengan kecepatan 100 kilometer per jam. Nah mungkin aja bisa kayak gini. Tapi kalau selisih dikit gini, mungkin kan bisa curiga gitu. Ah mungkin tipe deh. Jadi ini ya. Kenapa Kak kok pakai ini? Ya karena kuncinya adalah dia menempuh jarak yang sama. Sehingga ininya harusnya sama. Permasalahan yang pertama adalah harus nentuin ini dulu. Permisalan dari waktunya. Karena waktunya kan dikasih gini. Berangkat jam 6, terus nanti nggak tahu jam berapa sampainya, cuma taunya, sorry, nggak tahu jam berapa dia sampai, cuma taunya telat sekian menit, lebih awal sekian menit. Berarti harus pakai patokan. Entah ini yang T atau ini yang T. Bentar, ini jadinya 3 plus setengah ya. Kalau misal ini yang T, maka ini T min setengah gitu. Kalau ini yang T, T plus setengah. Dan seterusnya. Tergantung permodelan kalian T itu apa. Ini kan T itu waktu dari ini, TB. Ada pertanyaan atau belum? Sekali lagi tanyain semuanya, apapun itu. Jadi T min 29 sama T plus 10 mungkin agak kurang tepat ya. Salah satunya aja yang T. Jadi T, oh sorry, kalau T min
20 sama T plus 10. Wait, wait. Berarti T-nya beda ya. T-nya itu apa gitu. Mungkin kalau ini kan T ku ini. Kalau T kamu nanti mungkin beda. Tapi kayaknya bisa deh. Berarti kalau jawabannya 15 kilometer itu dengan kecepatan 45 dalam 20 udah sampai sekolah. Iya benar. Berarti dia kalau naik ini kecepatan 45 kilometer per jam, dia sampai dalam waktu 20 menit aja. Jadi misal kalau ditanya, diubah pertanyaan nih, maka jam berapa dia sampai sekolah gitu. Kan bisa tuh nanti nyari. Oh dia cuman 20 menit, berarti jam berapa. Berarti dia mungkin masuknya jam setengah 7 berarti ini ya. 6.30 dia masuk. Jadi kayak gitu. Ya benar, 20 menit. Tapi intinya kan ini jaraknya. Jadi pertanyaannya bisa berbagai macam. Ada pertanyaan atau belum? Lagi yang lain? Ya pertanyaan yang bagus. Yang lain gimana? Ya aku rasa belum ada. Wih ada ini. Oke, clear. Nah, oke, kita komersial break dulu. Jadi buat yang belum tahu atau yang mau ikutan, aku mau ngabarin kalau buat bulan Maret ini, Nakamatika lagi ngadain tutor batch 4. Nanti tutornya sesuai dengan jadwal ini, ada 15 pertemuan, 10 PKPM sama PU-nya 5 pertemuan. Udah berjalan 3 pertemuan dan ada sisa 12 pertemuan. Buat yang mau ikutan bisa cek di pin tweet atau kalau tanya-tanya nanti bisa DM ya. Oke, baca lanjut. Nah, ini dengan permasalahan yang hampir serupa, pertanyaannya hampir sama, berapa jarak rumahnya, jam berapa Badu biasa berangkat, ini pertanyaan tambahannya. Sengaja mungkin aku tinggalkan aja buat nanti kalian coba. PDF-nya nanti aku kabarin kok PDF-nya. Di ini nanti, atau sekarang mungkin di screenshot dulu, soalnya nanti mungkin baru besok aku kasih PDF-nya. Silakan screenshot, nanti silakan dicoba dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari di sini. Konsepnya sama banget. Atau ini kalau mau screenshot juga, bentar. Mungkin kalau mau di screenshot dulu, ini silakan. Tapi masih nggak cukup lagi. Nah, gini. Udah, tadi ini soalnya, silakan screenshot, nanti silakan dicoba. Ini pertanyaan tambahannya aja. Oke, sudah cukup dengan kecepatan yang perpindahan, kita akan gerak ke, oke, bentar. Ya, udah? Oke, udah ya. Cukup, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita akan bermain-main sama kecepatan kerja. Somad dapat ngecat sebuah rumah dalam 5 jam. Soleh dapat ngecat sebuah rumah 8 jam. Berapa jam mereka kalau ngecat bareng-bareng? Mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya, ini dibuat seper gitu. Sama-sama S, ding. Bentar. V, V Somad, VSD, sama VSH Soleh gitu mungkin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok dibuat seper gini? Atau bahkan ada yang belum tahu kalau dibuat seper? Kalau yang saya tahu buat seper, kira-kira kenapa kok dibuat seper gini? Apa sih artinya seper? Apa kalian cuman ya udah pakai aja? Ya nggak apa sih kalau cuman pakai aja, yang penting tahu dibuat seper gitu. Tapi lebih baik kalau kalian tahu kenapanya.
Kayak ada yang belum tahu. Yang udah tahu mungkin ada yang mau ngasih tahu, berbagi mungkin. Jadi kalau tadi kita kan analoginya kan gini. Kalau kecepatan tadi kan V sama dengan S per T. Dengan S itu kan perpindahan ya atau jarak. T ini kan waktu yang diperlukan. Misal kalau aku nulis ada V 40 kilometer per jam, berarti kan dia dalam waktu sejam itu bisa menempuh 40 kilometer atau untuk menempuh 40 kilometer butuh waktu sejam. Kalau tadi misalnya V-nya sepertiga kilometer per jam. Berarti dia untuk menempuh 1 kilometer butuh waktu 3 jam, gitu kan ya. Nah ini juga sama. Kenapa kok pakai satu? Karena kita nggak tahu apa ya eh, satuan buat atasnya. Karena beda-beda banget. Misal ini ngecat, berarti satuan cat, misal satuan luas sekian meter persegi per jam. Kalau entar misalnya soalnya ini motong rumput, sekian kilometer persegi atau meter persegi per jam. Kalau kecepatan debit sekian liter atau apa per jam kan terlalu banyak sehingga disederhanakan pakai satu. Satu itu mewakili satu pekerjaan penuh gitu. Satu pekerjaan penuh. Nah, waktu yang dibawa sama kayak tadi, sepertiga. Berarti kan dia 1 kilometer butuh 3 jam. Maka ini satu pekerjaan dia butuh waktu 5 jam. Jadi satu itu adalah untuk penyederhanaan. Nah, terus kalau mereka bersama-sama, berarti gimana? Oh, V bersama, berarti kan ya bareng-bareng kan? VSD ditambah VSH. 1/5 tambah 1/8. Pecahan, aku harap udah pada paham ya sama kami menyebutnya. 40 bagi 5, 8. 40 bagi 8, 5. Atau 13/40. Artinya apa? Artinya mereka mampu mengerjakan 13 kerjaan. Dalam hal ini apa? 13 rumah dalam waktu 40 jam. Nah, gimana kalau kita maunya itu satu pekerjaan? Ya tinggal jadiin penyebutnya satu. Gimana caranya? Ya udah bagi dengan 40. Berarti apa? 13/40. Sorry. Bagi 13, sorry. Bagi 13 berarti 1/40/13. Artinya apa? Satu rumah itu perlu waktu 40/13 jam. Nah, nanti tinggal kalian cari 40/13 itu apa? Pecahannya iya yang B. Jadi itu ya. Sekarang aku harap udah tahu ya dari mana sepernya. Jadi kalaupun yang sebelumnya asal pakai, nah sekarang udah tahu dari mana sepernya. Sehingga kalau ditanya kenapa kok seper, ya itu bisa tahu gitu. Hal-hal yang basic kayak gini tuh nanti kalau kalian ujian skripsi atau ujian-ujian kayak presentasi gitu kan biasanya suka ditanya yang simple-simple gini. Basicnya atau kenapa kok pakai cara itu. Ya ada baiknya kalian tahu setiap langkah tuh alasannya apa gitu. Kalau udah tahu nanti silakan pakai cara cepat. Nggak harus jelasin gini setiap mengerjakan. Langsung seper aja. Yang penting tahu kenapa kok buat seper. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya ini? Gimana? Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Oke.
Ya, nanti aja mungkin buat SS-nya ya. Toh nanti ada PDF sama recordingnya kok, aman. Tenang aja. Oke, yang lain? Oke, aman. Mau nyoba dulu? Hampir sama kok ini. Ayo, mau nyoba dulu? Aku kasih waktu 30 detik ya, atau semenit deh. Ntar sebutin yang udah nemu jawabannya. 1 menit mulai dari sekarang. Kalau belum semenit, tapi kalian udah nemu, juga silakan. Langsung chat atau on mic. A, B, C, D, atau E. Caranya sama. Yuk, coba. Udah ada yang nemu atau belum nih? C, oke. Ada yang nemu C. Ada yang nemu jawaban berbeda? Satu orang udah menjawab C. C juga, oke. Dua orang jawab C. Dua orang. Kita polling, vote nih. Ayo, ada yang punya jawaban lain? Oke, cukup. Nah, sekarang jawab C. Gimana? Kita bisa hitung kan? Dani memotong 30 menit. Berarti V Dani misalnya 1/30. Kan harus ingat ya, ini ini dalam apa waktunya? Menit ya menit gitu. Terus nanti kalau dibantu adiknya berarti V bersama, VD tambah V adik misalnya, itu 1/20. Kalau adiknya sendiri berarti kan tinggal cari VA kan. Nah, ini kalau dikurang yang atas, VD 1/30, kalau kita eliminasi atau kita kurangkan, didapat VA sama dengan 1/20 min 1/30 atau 1/60 kan. Artinya adiknya bisa memotong dalam waktu 60 menit. Waktunya kan diminta jam. Bagi satu. Aman ya? Oke, harusnya belum ada yang nanya nih. Aman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana kalau ada tiga kayak gini? Iya, masih sama. Oh, kalau ini kan sebenarnya kalau pengisian ada istilahnya tuh kok di fisika. Namanya debit Q sama dengan volume per waktu. Tapi di sini kalian nggak harus pakai rumus ini kok. Pakai rumus seberat aja udah cukup. Jadi ini kalau A, B, C dipakai bersama, mereka bisa ngisi dalam waktu 1 jam. Berarti VA tambah VB tambah VC. Nah, karena dia satuannya menit ya, mungkin aku ubah aja ke menit. 1/60. Ini. Terus kalau keran A dan C dibuka, berarti VA tambah VC itu sama dengan 1,5 jam berapa? 90 ya. Kalau B sama C dibuka, 2 jam. Berarti 1/120. Yang ditanyakan adalah kalau keran A dan B digunakan, berapa waktunya? Ini kalau aku jumlahin dapat apa nih? VA tambah VA tambah VC tambah VB tambah VC. Misal aku buat ya ini persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga. Kalau misalnya aku mau buat 2 kali persamaan dua, itu kan dia 2 VA
2 VB, 2 VC, bentar, VA, VB, sama dengan 2 kali 1/60 1/30 ya. Terus di sini misalnya aku buat persamaan baru, persamaan 2 tambah persamaan 3 didapat apa? VA tambah VB tambah 2 VC ya. 1/1/90 tambah 1/20 berapa? 1/90, 1/20. Berapa nih? KPK-nya berapa? 9 sama 12 itu 36 ya. 360 bagi 90, 40. 360 bagi 20, 30 ya. Atau 70/360. Atau 7/36 berarti. Nah ini kalau aku kurangin, dapatnya apa? 2 VA kurang VA, VA. 2 VB kurang VB, VB. 2 VC kurang VC, 0. 1/30 dikurang 7/36. KPK-nya berapa ya? 360 juga mungkin ya. 360 bagi 30 berapa? 12 ya. Ini, sorry. Bentar, bentar. 190 tambah 120. Ini 360 bagi ini, bagi 90. Oh, buat kebanyakan ya? Harusnya cuma 360 bagi 90, 4 harusnya ya. Ini juga cuma 3. Baik 7/360 harusnya, sorry. Dikurang 360. Berarti tadi 360 ini 12 min 7. 5/360. Berarti apa? Mampu mengisi 5 tangki dalam waktu 360 menit. Nah, kalau cuma mau satu tangki, bagi 5 kan. 360 bagi 5 berapa? 72 kan ya. 72 menit itu adalah 1 jam 12 menit. Kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu? Jadi di materi-materi kayak gini itu selain ini ya, eh, konsep seper-sepernya juga mungkin SPLDV lah. Atau mentok-mentok nanti SPLTV. Ya kayak gini ada 3 SPLTV gitu. Nah, kalau di SPLTV itu kan emang perlu kayak gini. Bagian yang ya mungkin kecerdikan kalian, kreativitas kalian melihat butuhnya apa, VA sama VB. Haruskah dicari masing-masing VA sama VB? Kalau mau, silakan. Bisa nggak, Kak? Bisa banget. Kenapa? Karena kalian punya 3 persamaan dan 3 variabel. Bisa dicari masing-masing, tapi kalian juga bisa tanpa mencari masing-masing lainnya, cari yang dibutuhkan aja. Yaitu ketika mereka bekerja bersama. Jadi itu juga yang mungkin bisa digunakan sebagai mempercepat pengerjaan. Ada yang mau nanya dulu atau belum ada? Aku anggap aman ya. Oke, nah sekarang ini Mary dapat menyelesaikan pekerjaan dalam 5 jam. Charlie dapat menyelesaikan dalam waktu 3 jam. Kalau Mary bekerja selama sejam sendirian, kemudian bergabung, maksudnya itu bergabung sama Charlie mungkin ya, untuk kerja bareng, kira-kira waktu total, Kak maaf, soal itu kayaknya 2 VA. Iya, kali 2 persamaan pertama, yang ini ya. Astagfirullah. Iya, 1. Nah, thank you. Makasih, makasih. Pertama pertama, benar. Typo. Sorry, sorry. Oke, kita balik lagi.
Berapa total waktu yang diperlukan untuk mereka menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kalian megang prinsip tadi, ya tinggal gunakan aja. Oh, berarti V Mary berapa? V Mary adalah 1/5. V Charlie adalah 1/3. Berarti kalau mereka menyelesaikan satu pekerjaan kan gini berarti. Bisa kita bagi. Satu itu adalah, misal aku buat ini kerjaan Mary ditambah kerja bersama atau kerja kelompok. Nah, kerja Mary berarti kan satu, sorry, V Mary dikali dengan T Mary kerja sendiri. Kerja ini berarti apa? Ya V bersama dikali dengan waktu bersama. Kenapa sama dengan satu? Ya karena kita cuma mau satu pekerjaan aja kan. Berarti apa? Satu sama dengan V Mary adalah 1/5. T Mary tadi 1 jam. VB gimana? 1/5 tambah 1/3. TB. Berarti satu sama dengan 1/5 tambah, ini berapa ya? 15. 15 berarti 3 tambah 5 ya? 8. Didapat nanti 4/5 sama dengan 8/15. Berarti waktu yang diperlukan mereka kerja bersama adalah 3 bagi 4 2. Atau 3/2 ya. 3/2 apa? 3/2 jam. Nah, ini kan waktu yang diperlukan tambahannya. Tapi ingat, waktu total. Berarti kalau total waktu sama dengan T Mary tambah T bersama. Atau 1 tambah 3/2 sama dengan 5/2 jam. Ada pertanyaan belum? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Aman kah? Satunya Mary tugas sendiri itu sama kayak 1/1 kakak. Yang ini, satu yang di sini. Bukan ya. Kalau satu yang di sini itu ya waktu aja 1 jam gitu. Kan ini kan satu pekerjaan 5 jam. Berarti kalau dia kerja sejam kan baru 1/5 kerjaan aja. Satu yang di sini itu adalah satu sebagai total satu kerjaan aja gitu. 3/2 yang ini dari, wait, kayaknya aku lompat ya ini kayaknya. Kan kita udah bagi kan satu sama dengan 2/3 TB. TB-nya 3/2 gitu. Jadi kalau misal kita analogikan ya, misal pekerjaannya itu adalah misal memotong halaman dengan luas misalnya 100 meter, jangan 100, 3 jam nggak pas nanti. 120 misalnya meter persegi. Berarti kalau Mary sendirian, tiap jamnya itu kan dia memotong berapa? 24 meter persegi. Kalau ini si Charlie, dia tiap jamnya memotong 40 meter persegi.
Nah, kalau mereka kerja bareng, mereka mampu motong berapakah mereka kecepatannya adalah 8/15 ya. Berarti dia mampu motong berapa nih? 40 tambah 24, 64 meter persegi tiap jam. Nah, kalau pakai gini kan repot tuh. Ya udah, buat satu aja pecahannya gitu. 24 per ini kan seperlima. Berarti Mary per jam mampu seperlima. Kalau ini per jam mampu sepertiganya gitu. Ini kalau analoginya kita perluas. Oh, kalau misal ternyata pekerjaannya itu ini. Nah, kan repot kalau harus tiap pekerjaan di apa ya, didetailin kayak gini. Makanya dibuat lebih sederhana dengan anggap aja satu pekerjaan gitu. Nah, ntar mungkin konsekuensinya kita cuma harus main pecahannya, harus teliti, hati-hati aja. Karena kadang menjumlahkan pecahan itu kan rawan nggak teliti gitu. Oke, aku lanjut. Amir dapat mengecat seluruh dinding kamar dalam 5 jam. Joko dapat mengerjakan kamar yang sama selama 7 jam. Kalau Amir sama Joko ngecat bareng-bareng, sorry, ngecat kamar yang sama bareng-bareng, istirahat sejam, waktu yang dibutuhkan T jam. Maka persamaan yang memuat nilai T yang benar gimana? Jadi, kan kalau V Amir itu kan 1/5 ya. V Joko 1/7. Berarti kalau mereka bersama-sama, itu berapa? 1/5 tambah 1/7 kan ya? Atau kalau mau dihitung, 35 kali itu bagi 5 7, ini berarti 12 ya. Nah, misal TB itu adalah waktu bersama tanpa istirahat. Kira-kira ada yang tahu nggak hubungannya TB sama T itu gimana? Apakah TB sama dengan 1 plus T atau T plus 1 atau TB sama dengan T-1. Kira-kira yang kiri atau yang kanan? Dari kalimat yang ini. T-1 yang ini. Yang lain? Ya, satu orang ngevote T-1 yang kanan. Berarti sama ya. Kananmu, kanan kiri, kanan ya. Yang T-1. Ya, yang ini ya. Ini salah. Berarti kita bisa pakai. Tadi kan kita tahu bahwa VB itu sama dengan 12/35. Atau kita bisa tanpa pakai 12/35 atau 1/5 tambah 1/7 gini kan. Nah, kalau dia ingat tadi VB itu kan sama dengan 1/TB gitu ya. Berarti kalau VB kali TB hasilnya haruslah 1 kan ya. Maka kalau gitu VB-nya adalah ini 1/5 tambah 1/7. TB-nya adalah tadi T-1, dia haruslah nanti 1 ini. Sehingga persamaan yang benar atau yang menuhi itu yang ini. Kalau misal mau dicek juga boleh. Misal kita coba cek ya. Kita punya ini misalnya. Kita nemu nih VB-nya ini. Berarti kan kalau kita mau hitung 1/35/12 kan. Berarti T itu adalah 35/12 tambah 1 kan. Atau berapa nih? Ti- hmm, berapa ya? 35 tambah
12. 47 ya. Nah, coba aja cari T itu 47/12 ini, cek ke semua persamaan ini yang mana yang pas. Maksudnya pas ya ruas kiri sama dengan ruas kanan gitu. Kalian cek yang pasti memenuhi ya bakal ini aja. Yang lain pasti nggak pas. Contoh 5 tambah 7, kalau dikali 47/12 kan nanti malah ruas kirinya 47, jelas salah. Yang ini, 1/5 tambah 1/7 kan dia 12/35. Terus 47/12 tentu malah jelas salah. Jadi kalian bakal nemu ya cuman di satu itu aja. 35, sorry, 12/35, 47. Silakan dicoba nanti. Yang pasti menu ya ini. Jadi itu cara yang kedua bisa kayak gini. Cari T-nya, terus cek yang mana. Atau kalau cara pertama dari modelingnya. Kuncinya di sini. Bagaimana kalian nyari hubungan antara TB sama T. TB adalah T-1. Ada yang mau nanya dulu mungkin? Gimana, aman? Oh, nah tadi aku pas ngecek TL ini ada yang lewat. Iya, tadi lewat tuh. Kayaknya sesuai deh dengan yang mau dipakai. Makanya aku tambahin aja. Di sini ada 3 buah mesin penyetak baliho, KL dan M. Perbandingan kecepatannya mesin K dan L 5/3. Kemampuan hasil produksi L adalah setengah kali M. Jika dalam 2 jam mesin M mampu membuat 110 meter persegi baliho, maka dalam waktu 3 jam mesin K mampu membuat berapa? Ini lebih ke perbandingan ya, instead of kecepatan. Dia lebih ke materi perbandingan. Nah, K banding L itu sama dengan 5/3. L adalah setengah kali mesin M. Berarti L banding M sama dengan 1/2 kan ya. Nah, biasanya kalau aku kayak gini itu lebih suka kayak gini. Oh, berarti kecepatannya K itu 5x, kecepatannya L itu 3x. Nah, ini kan belum sama nih ya. 1/2. Biasanya bisa ubah kayak gini. Jadi kan dia sama-sama 3 misalnya. Berarti kan L banding M juga bisa dinyatakan sebagai 3/6. Sehingga nanti M-nya sama dengan 6x gitu. Kemampuan produksi mesin L adalah dalam 2 jam mesin M mampu membuat 110 baliho. Berarti VM sama dengan 110 per 2. Atau kalau jadi per jam 55 meter persegi per jam. Pertanyaannya adalah dalam waktu 3 jam mesin K mampu berapa? Berarti, sorry ini bukan V, K, VL, VM. Berarti kalau VM-nya adalah ini, berarti 6X sama dengan ini, maka X sama dengan 55/6 kan ya. Maka, wait, bentar. Ini V 3 jam, VK 4. Oke. Ini masih X-nya berarti 55/6 ya. Berarti kalau gitu VK sama dengan 5 kali 55 per 6 meter persegi per jam ya. Berarti kalau 3 jam
Kan tinggal kali 3 aja kan ya. Berarti kalau 3 jam, berarti kemampuannya bisa, atau kalau pakai S kan ya, S kan V kali T. Berarti S-nya kan 555 per 6 kali 3. 5 kali 5 bagi 2 berapa tuh? 5 kali 5 itu, aduh, angka jelek nih bikin males ngitung. Kalkulator aja kali ya. 5 kali 55, 275 bagi 2. Iya, 137,5 meter persegi. Meter persegi aja. Tahu jawabannya yang C. Jadi yang biasanya, jadi gini, ini kata kuncinya ya. Kalau kalian ketemu perbandingan yang 3 hal kayak gini, itu tips yang pertama adalah cari pivotnya atau yang menghubungkan. Dalam hal ini pivotnya adalah L ya. Terus gimana? Samain. 5 banding 3. Otomatis ini ya, jangan langsung 5-3-2. Nanti keliru dong kalau 5-3-2. Lebih cepat dong ini daripada M. Padahal kan harusnya lebih cepat yang ini. Lebih gampang kan mengubah 1 ke 3 biar bulat. Tapi juga bisa kayak gini sebenarnya. Obat nanti ini 5/3 banding 1. Nah, kalau ini boleh 5/3, 1, 2. Ini boleh. Oh, kalau mau bulat semua, kalikan 3 kan. 5, 3, 6 gitu. Intinya cari pivotnya. Pivotnya samakan. Kalau udah ketemu, misal 5, 3, 6, biasanya aku kayak gini. Oh, 5X, 3X, 6X. Kenapa kayak gitu? Karena yang namanya perbandingan ya, 5 V, sorry, KLM misalnya, 5, 3, 6 itu nggak selalu cuman 5, 3, 6 aja. Bisa aja kan dia 10, 6, 12. Ada pengalinya. Nah, pengalinya X-nya ini gitu. 6-nya dapat dari mana yang ini? 1/3 kan dikali 3. Otomatis sama kali 3 juga. Buat apa jadiin 3? Biar sama. Kalau udah sama bisa kita samain gitu. Jadi pivotnya gitu. Terjawab ya? Atau ada yang mau nanya lagi mungkin? Sebelum kita lanjut ke last question. Aku rasa belum ada. Nah, oh ya, di sini ini pakai kurumus tadi ya. Ini tuh adalah S sama dengan V kali T gitu kan ya. Cuma S-nya di sini apa? Udah jelas kan ini S-nya adalah luas banner gitu. Kalau tadi kan di soal sebelumnya kita nggak tahu spesifik tuh, makanya dimisahkan 1. Tapi ini kalau udah spesifik, ya pakai ini kembali S sama dengan V kali T gitu. Dengan S-nya berarti bukan jarak, tapi apa? Banyak atau luas baliho yang dia cetak. Kadang juga bisa mesin fotokopi, mampu membuat 300 lembar per menit dan sebagainya. Oke, kita masuk ke last question. Ini lewat beberapa waktu yang lalu. 2 siswa anggota majalah yaitu Rama dan Dian bertugas membuat artikel. Mereka bareng-bareng mampu membuat dalam 2 jam. Berarti udah dapet ya dari yang pertama VD tambah VR sama dengan 1 artikel dalam 2 jam. Kalau dikerjakan sendirian oleh Rama, akan selesai 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan Dian sendiri. Nah, buat ngertiin ini, kalian perlu patokan. Misal T Dian itu TD. Gimana hubungan T Dian dengan T Rama? Apakah +3 gini atau -3?
Atas atau bawah? Atas ya. TD lebih lama ya karena Rama lebih cepat. Nice. Oke. Hah? Atas atau bawah? Benar. 3 jam lebih cepat dibandingkan. Atas atau bawah nih? Ayo. Ada yang bawah, ada yang atas. Yang benar yang ini ya. Kenapa ya? Coba aja. Misal, oh kalau ternyata Dian, Rama kan lebih cepat. Berarti kalau Dian 5 jam, ya Rama 3 jam lebih cepat, 2 jam gitu. Pakai yang ini berarti bisa VD sama dengan apa? 1/TD misalnya. Atau VD sama dengan 1/TR tambah 3 sementara VR sama dengan 1/TR. Sehingga tinggal kita buat aja di sini kan ya. Oh, ternyata 1/TR tambah 3 ditambah 1/TR itu sama dengan setengah. Ya udah ya tinggal apa ini? Penjumlahan pecahan. Samakan penyebutnya. TR tambah 3 kali TR. Yang ini jadinya TR tambah TR tambah 3 sama dengan setengah. Didapat nanti 2 kali TR tambah 6 sama dengan TR kuadrat tambah 3 TR ya. Persamaan kuadrat tambah TR min 6. Faktorisasi simple. Cari bilangan yang dikaliin min 6 dijumlah 1. Dapat berapa? 3 sama, sorry. Min 6 kalau di ini 1. 3 sama 2 ya. Bentar. Wait, wait. 1/TR tambah 3, oke. Terus 1/TR. 4TR plus, oh iya, 4 ya. Berarti kalau 4, dia ke sini, hasilnya negatif ya. 4TR, ini 6. Ini TR kuadrat 3TR. Oke. Sehingga dapatnya adalah TR min 3 TR plus 2 ya. Didapat bahwa waktunya Rama adalah atau TR sama dengan min 2. Kan nggak mungkin, maka diambil yang ini. Sehingga waktu yang diperlukan Rama artikel adalah 3. Jadi itu ya. Ada pertanyaan atau belum? Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Jadi dia juga bisa dibuat kayak gini. Ada unsur persamaan kuadratnya juga. Yang penting tadi, oh kalian tahu ini konsepnya setengah, terus seper apa, ini modeling dari yang ini tadi, kuncinya di sini. Ada yang mau nanya dulu?
Atau belum ada? Gimana? Ada yang mau nanya dulu mungkin? Oke, nah kalau aman, nah mungkin sampai dulu ya. Jadi kita review lagi. Jadi buat kecepatan, entah apapun itu kecepatannya ya, kalian berpegang teguh pada basicnya, yaitu apa ini? V itu adalah S per T. Udah, ini yang pegang dulu. Nah, nanti pengembangannya, oh bisa rumus ini itu kalau kalian coba yang IPA mungkin buka lagi deh buku kelas 10-nya di GLBB. Itu sebenarnya rumus turunan dari GLBB. Nah, kalau kalian pegang ini nanti ya tinggal main analoginya aja. Oh, kalau menyusul tuh artinya apa sih? Kan mereka berpapasan kalau menyusul itu. Artinya jarak yang mereka tempuh udah sama. Oh, pakai SA sama dengan SB. Lanjutin. Oh, berarti kalau SA, VA sama TA. Nah, lanjutannya tinggal aljabarnya aja. Teknik aljabar sederhana. Terus mungkin di sini ada kemampuan modelingnya. Gimana kalau ternyata infonya itu nggak dalam langsung jam, tapi entah dibuat ini pukul berapa atau dibuat kayak gini. Terlambat lebih apa terlambat sekian menit, lebih cepat sekian menit. Modeling matematiknya aja. Oh, butuh menciptakan variabel T gitu misalnya. Ntar dapat. Terus kalau kecepatan kerja pakai seper. Kenapa kok seper? Karena kita nggak tahu kan dia apa satuannya ini. Lebih enak dibuat sederhana aja. Satu pekerjaan dalam waktu berapa jam gitu. Lalu nanti kalau udah tinggal main-main aja ya sama SPL-nya. Entah SPLDV kalau dua orang, SPLTV kalau tiga unsur gitu. Kalau dia nggak udah diketahui misal ini sekian apa per jam atau satuannya udah jelas, oh ternyata luas gini ya udah pakai tetap balik ke rumus S sama VT tadi ya, V S per T itu tadi. Itu aja mungkin ada yang mau bertanya dulu mungkin sebelum aku akhiri. Gimana? Ada yang mau nanya dulu? Terserah nanya, nggak harus nanya materi yang tadi kok. Keluhan atau kendala belajar mungkin PKPM. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan buat malam hari ini. Sekali lagi aku ngetin buat yang mau ikutan ini bisa cek di Pinterest ya atau DM aja buat tanya-tanya. Saudara aku belum share screen ya ini ya. Astagfirullah. Share screen dikit lagi. Dibuat yang mau ikutan tutor bulan Maret ini, silakan nanti cek di Pinterest atau DM buat tanya-tanyanya. Buat yang nunggu recordingnya ini nanti seperti biasa diinfokan lewat tweetnya ya, bisa dipantau aja. Mungkin besok pagi. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan buat malam.